Yang ketiga, enggak ya Ustaz, terima kasih buat Ibu Tanti. Nanti saya mau kolaborasi sama Pak Haji Masak. Ini lagi masih pembukaan dulu, ya Pak. Ibu mulai sedikit ungkit ke Bu. Oke, mulai ya Bu ya, mulai terbuka Bu. Coba muhasabah. Kalau anak-anak kita bikin pelanggaran di kelas, mimik muka kita ingat-ingat Bu Ibu. Intonasi kita ingat-ingat Bu Ibu. Tatapan kita ingat-ingat Bu Ibu. Ya Bu ya. Nah, itu dulu aja. Baik, berarti Bu, kesimpulannya ketika kita mau menegakkan sebuah aturan, ya, karena gini Bu, yang namanya IKN itu, kurikulum merdeka itu, merdeka Bu. Artinya merdekanya di mana? Merdeka di mana anak-anak bisa mengeksplorasi setiap minat yang mereka inginkan atau mereka lakukan. Tetapi jika hatinya belum pas, bagaimana mereka bisa eksplorasi? Ya nggak Bu? Berarti di sini kebutuhannya apa Bu? Psikolog atau kecerdasan emosional. Kenapa sih berkaitan banget seorang guru itu agar bisa membawa anak-anaknya bisa mengeksplorasi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan? Yang pertama itu dibawa apa tadi Bu? Psikolog atau kecerdasan emosional. Kenapa sih? Dasarnya apa? Diana. Kadang kamu mungkin merasa sulit memahami emosi kamu sendiri. Marah, sedih, malu, bingung deh. Paham emosi aja udah susah, apalagi meregulasi emosi itu. Kadang itu sulit karena sejak kecil kita mungkin gak pernah ngerti emosi kita. Bahkan seringkali diminta untuk memendam emosi. Gak boleh marah, jangan nangis. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari memahami emosi kita sendiri. Ini yang bikin kita sulit meregulasi emosi. Kalau sedih, jadinya sedih berkepanjangan. Kalau marah, kita nggak bisa nyalurin dengan baik. Nah, kalau kamu pengen dengan emosi ini, kemudian marah, mencakup terganggu, tersinggung, iri, cemburu, sebal, benci, murka. Emosi ini berguna biar kita bisa melindungi diri dari bahaya. Yang terakhir terkejut, mencakup kaget, bingung, tertipu, heran, terkesima, takjub, terpesona. Kalau itu terjadi, emosi itu akan lebih mudah untuk dilepaskan atau diregulasi. Misalnya saat sedih, kita bisa memvalidasi diri sendiri dengan bilang, ya sih, aku emang mangga. Basah. Akan membuat kita lebih bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feminawati dan dari PC Kampus. Begini ya Bu, kadang kita suka kalau kita anak nangis atau anak kita lagi tantrum atau gimana, kita selalu diam. Kan seperti itu ya Bu ya. Padahal ketika anak kita merasa emosinya terluka, kita dengarkan dulu. Gitu ya Bu ya, maaf ya teman-teman. Marah, biarkan anak marah dulu, selesaikan marahnya. Terus ketika anak sedih, kita habis anak tenang, kita rangkul anak itu. Seperti, nak, kenapa tadi nangis? Kita tanya ke anak itu, kenapa nangis? Anak-anak pasti dia mau bercerita dengan kita. Tapi ketika anak kita lagi marah atau nangis atau gimana, kita sudah bentak duluan. Udah jangan nangis, emang anak-anak gak boleh nangis, boleh. Anak-anak itu boleh nangis, jadi anak-anak itu meluahkan emosinya yang ada di diri mereka. Anak-anak marah, boleh tidak? Boleh, karena mereka juga pasti punya keinginan yang tidak bisa yang tertahan, yang tidak terpenuhi, makanya nangis atau sedih gimana? Kita harus ke anak-anak itu merangkul. Begitu mungkin Ibu. Terima kasih. Tangan kami, Bu.
amin Pak. Itu Bu, Ya. jadi adanya dengan adanya bullying tidak boleh bullying. Oh, boleh nanti ditanya sana. Ya. Ya, baik. Jadi tadi Bu, apa Bu kaitannya dengan tadi regulasi emosi manusia? Ibu guru mau masuk ke IKM, nggak dengar kata cepet katanya gitu, cuma ya nggak Bu? Artinya kita mendapatkan perasaan apa dulu nih? Kalau kita pengen perasaannya senang, ingin belajar, ingin tahu, berarti otak kita terbuka nih. Tetapi ketika kita didahulukannya dengan perasaan, mau beli ke sekolah teh, sudah kamari weh, gampang baik, kan? Pasti ada luapan gitu. Salah nggak Pak? Enggak ya Pak ya? Udah Pak, gitu Pak. Salah nggak? Salah nggak Bu? Enggak, karena manusia punya 6 dasar emosi. Tetapi bagaimana kita meregulasi? Karena mau nggak mau, ibu harus ikutin. Ketika kepala sekolahnya ngikutin kurikulum merdeka, harus move on ke perubahan kurikulum merdeka. Gitu maksudnya. Boleh marah, kesel, sedih, luapkan saja. Tetapi kepada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Bisa rekan guru, bisa kepala sekolah. Biar mereka tahu beban kita apa. Kalau tahu beban, kira-kira solusinya dapat Bu? Nah, itu maksudnya. Selain itu, apa kaitannya sama murid? Kaitannya sama murid, begini Ibu. Biasanya, untuk ngaji, biasanya guru RA datang ke sekolah pembiasaan. Buka buku halaman sekian. Kita wadahi yuk. Selesai. Berdoa, pulang. Tunggu Mbak Suri. Di sini ketika ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan kurikulum merdeka, anak-anak itu dibiarkan, bukan dibiarkan dalam arti tidak sesuai dengan perencanaan ya Bu, nanti kita bahas perencanaan ya. Dibiarkan artinya sesuai dengan ini.